Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen bahas Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang sudah resmi menjadi pembalap Red Bull Rookies Cup untuk musim 2024 karena telah diposting atau di-share oleh Red Bull Rookies Cup sendiri nama-nama pembalap yang akan berlomba pada musim 2024 ini. Ya, ada Veda Ega Pratama dengan nomor 54 dari Indonesia, satu-satunya pembalap Indonesia di Red Bull Rookies Cup. Atas promosi dari Dorna Sports juga ya, karena Veda menjadi juaranya Asia Talent Cup musim 2023. Ya, Veda tidak sendiri yang mendapatkan promosi dari Asia Talent Cup, termasuk juga Jack Ripat dari Thailand, termasuk pembalap yang mendapatkan promosi ya. Jadi jalur promosi yang didapatkan Veda atas prestasi dia bisa ikut Red Bull Rookies Cup tahun 2024 ini ya. Bukan berdasarkan seleksi ya, daftar manual tradisional ke Red Bull Rookies Cup, berangkat ke Eropa dan ikut seleksi di sana, bertarung dengan pembalap-pembalap lain untuk bisa lolos Red Bull Rookies Cup dan berlomba menggunakan KTM RC 250R ini ya. Oke. Kita bahas tentang Veda sendiri ya. Kita udah bahas sudah lama sebenarnya. Kalau kalian termasuk penonton yang udah lama nonton di channel ini, udah pasti tahu dari 2021, 2022, 2023 itu kita bahas Veda Ega Pratama dari dia zaman wildcard di Asia Talent Cup Mandalika. Kita udah bahas Veda Ega Pratama saat itu di musim 2021 ya. Kemudian 2022 Veda menjalani musim perdananya di Asia Talent Cup dan sangat fenomena banget, bahkan di klasemen akhir berhasil menempatkan dirinya di posisi ketiga sekalipun dia mengalami cedera. Oke, lanjut di musim 2023 Veda juga langsung gaspol. Poinnya sangat gokil banget dan menjadi pembalap Asia Talent Cup yang terbaik dan juga poin tertinggi dan kemenangan yang banyak banget. 9 kali dia juara 1 kali runner up, 1 kali finish posisi 5, 1 kali tidak finish, dan seperti ini hasilnya menempatkan dirinya menjadi juaranya Asia Talent Cup 2023 ya. Sangat pantas banget dia naik Red Bull Rookies Cup karena memang step by step pembalap dari Asia itu sudah disediakan oleh Dorna Sports sendiri untuk bisa mencapai MotoGP ya, atau istilahnya Road to MotoGP. Tinggal pembalapnya sendiri mendapatkan support sendiri, backup ya dari mungkin pabrikan ataupun mereka bisa mandiri dengan biaya sendiri, dan pastinya harus memiliki skill yang bagus, ditampilkan, ditunjukkan di ranah yang benar ya, seperti Asia Talent Cup ataupun sebelumnya Thailand Talent Cup. Kemudian ya kalau dapat promosi seperti Veda ini ke Red Bull Rookies Cup. Yang terpenting kalau buat saya pabrikannya sendiri tidak menghalangi binaannya untuk berlomba di Red Bull Rookies Cup, seperti Astra Honda Motor yang mempersilahkan pembalapnya berlomba di Red Bull Rookies Cup sekalipun menggunakan motor KTM RC 250R, bukan menggunakan motor Honda ya. Jadi semuanya menggunakan motor yang sama, motor KTM, tapi Honda Astra berapa ya? Bisa kita bilang berbesar hati lah agar binaannya terus berkembang, terus juga semakin bertambah lagi skillnya, segala macam ya kan, bertarung dengan pembalap dari seluruh dunia, dengan pembalap yang juga juara-juara di negara sebelumnya ataupun di kejuaraan sebelumnya hingga mereka masuk ke Red Bull Rookies Cup. Dari Red Bull Rookies Cup sangat mungkin banget bisa ke Moto3 World Championship, langsung ke ranah Grand Prix itu bisa, sekalipun ya usianya masih di bawah karena memang regulasi 2023-2024 membolehkan pembalap yang juara 1, 2, 3 di Red Bull Rookies Cup sekalipun usianya belum 18 tahun bisa ikut Moto3. Wah, ini yang menarik nih sebenarnya kan. Kita udah bahas tentang usia, batas minimal segala macam memang ada, tapi ternyata dari Dorna Sportsnya sendiri, karena usia pembalap muda-muda juga semakin bagus, kalau harus menunggu 18 tahun ya agak lama, dan takutnya momentumnya hilang gitu kan. Momentum saat dia tampil bagus-bagusnya, saat dia lagi emas-emasnya gitu kan, harus hilang gara-gara ya umur itu sendiri. Karena sebenarnya pembalap-pembalap seperti Marc Marquez dan lain-lainnya itu juga usianya sangat muda sudah masuk ke ranah Grand Prix. Bicara Veda yang menggunakan nomor 54 udah RYD bahas dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin kalian bisa scroll konten yang cukup lama, beberapa bulan yang lalu kita udah bahas. Dan ini thumbnailnya nggak saya rubah ya, memang seperti ini dari upload hingga sekarang. Jadi kesannya memang ya
kita seakan-akan udah tahu tuh bahwa Veda menggunakan nomor 54, terus ya kan, ya liverinya ya pasti seperti ini aja, Red Bull Rookies Cup ya nggak mungkin berubah jauh, liverinya ya kemungkinan begini-begini juga. Tapi yang jelas kan nomor 54 tidak menggunakan nomor 7 ya kan, seperti di Asia Talent Cup ataupun menggunakan nomor yang lainnya. Ya banyak penonton dari Indonesia mungkin yang berpikiran atau berharap Veda menggunakan nomor 7 lagi, nomor hoki ketika di Asia Talent Cup ya kan. Jadi pakai nomor 7 lagi dong. Tapi ya kalau saya lihatnya ya patternnya kan Veda itu dari dulu balapan ya di balapan lokal Indonesia itu menggunakan nomor 54 ya kan. Jadi bukan menggunakan nomor 7. Nomor 7 itu hanya ketika dia membalap di Asia Talent Cup ya. Bisa kita katakan itu nomor yang mungkin diundi ataupun diberikan Dorna Sport sendiri kepada peserta dari Asia Talent Cup. Tapi nomor 7 sendiri sering banget digunakan pembalap Indonesia ketika di Asia Talent Cup ya, seperti Mario Suraji juga menggunakan nomor 7 ketika berlomba di Asia Talent Cup. Untuk jadwalnya sendiri telah kami share di channel ini ya kan, kita udah share udah lama banget dari tahun 2023 memang sudah di-share jadwal Red Bull Rookies Cup untuk musim 2024, kemudian juga kapan tes pramusimnya, lanjut mungkin ya apapun udah kita share setiap informasi yang ada dari Red Bull Rookies Cup ya. Tapi kedepannya mungkin di musim 2024 ini RJD31 Media akan sedikit berbeda. Jadi nanti kita tunggu aja, yang pastinya tidak akan terlalu sama seperti musim-musim 2021, 2022, 2023 ya atau 2020 yang dimana setiap pasca race kita langsung upload bikin konten gerak cepat untuk teman-teman mungkin yang nggak sempat nonton ataupun nggak sempat lihat hasil kualifikasi ataupun free practice dan segala macam. Tapi ya semoga aja teman-teman nanti masih bisa cukup nerima lah tentang konsep perbedaan dari channel RJD31 Media ini ya. Oke, terus buat saya pribadi ya, Veda Ega pertama untuk musim 2024 ini di Red Bull Rookies Cup mungkin kalau saya sih cuma pengen lihat aja seperti apa di race perdana nanti dan juga adaptasi dia dengan KTM RC 250R ini dan juga dengan sirkuit-sirkuit yang bisa kita katakan sirkuit baru bagi Veda karena sirkuit di ranah Eropa yang berbarengan juga dengan MotoGP dan pastinya adaptasi Veda yang terkenal sangat bagus ketika Asia Talent Cup ya kan dengan sirkuit-sirkuit baru ketika musim 2021, 2022, 2023 itu penasaran banget sih pengen lihat dia adaptasi dengan sirkuit Misano terus juga sirkuit di Red Bull Ring kemudian di sirkuit-sirkuit daerah-daerah Eropa ya kan, ASEAN dan segala macam, pengen tahu aja seperti apa kecepatan Veda dengan sirkuit yang baru dengan motor yang prototipe dan juga motor yang sama semua untuk semua pembalap Red Bull Rookies Cup. Itu tuh yang penting banget buat saya pribadi, pengen nonton Red Bull Rookies Cup dan cara nontonnya juga udah saya share juga. Kalau kalian yang ngikutin channel ini udah saya share cara nonton Red Bull Rookies Cup itu dari mana aja, yang gampang dari mana aja ya. Kalian tinggal scroll aja konten-konten di sini, biasanya ketemu lah judulnya sesuai dengan isinya gitu kan dan deskripsi segala macam. Nah, semakin cerdas sebagai penonton dan juga sebagai yang bikin konten ya, masih terus belajar buat kita semua kan. Konten gini aja, konten santai di hari libur, di hari Ahad, di hari Minggu, dan sehat-sehat lah buat kalian semua. Tetap dukung pembalap Indonesia di ranah internasional karena buat saya pembalap Indonesia di kejuaraan internasional sangat bagus-bagus, terutama dari Astra Honda Motor terus juga dari Yamaha, itu sangat-sangat ya membanggakan karena mereka bisa sampai ke puncak podium ya. Itu aja sih. Jadi ya keren sih, masih muda-muda semua, usianya di bawah 20 tahun semua dan mereka berprestasi. Tapi jarang tersorot di media besar mungkin ya atau di televisi, di berita itu enggak seperti olahraga lain yang seakan-akan jadi wow tapi prestasinya wow. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.